Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Sehat, alhamdulillah Sehat. alhamdulillah. Ustadz, saya ingin bertanya Ya, bahwa ada salah satu komunitas tertentu yang memakai baju warna-warni dan mereka berdansa dan menari di seputaran Ka'bah, Masjidil Haram. Meskipun itu hanya rekayasa hmm, editan. ya. Nah, gimana pendapat Ustadz? Oke, berkaitan dengan itu memang ini kan, ramai ya gitu beberapa hari ini berkaitan dengan ada komunitas tertentu gitu ya, yang mengadakan ritual-ritual atau aktivitas apalah gitu ya di dekat Ka'bah walaupun itu editan gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim gitu, yang pertama kalau misalnya kita marah gitu, maka itu adalah suatu hal yang wajar sebetulnya. Karena itu kan simbol apa namanya? Baitullah, rumah Allah, kemudian juga salah satu tempat suci yang memang jadi tempat yang dihormati, disucikan oleh kaum muslimin gitu. Nah, jadi kalau misalnya hati kita marah nih gitu ya, geram dengan sikap itu adalah suatu hal yang wajar begitu. Tapi ya bagaimana selanjutnya nih gitu, apalagi untuk para generasi muda. Pada akhirnya ya kita harus tetap harus belajar gitu, menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang mungkin benci dengan Islam itu ya pasti ada gitu. Ya di setiap zaman, di setiap masa, di setiap momennya. Makanya buat para anak muda nih, satu kita kuatkan dulu akidah kita, keyakinan kita nih. Kemudian yang kedua, kita terus belajar nih gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi gitu, kalau misalnya kita melihat fenomena seperti itu, kalau misalnya ada rasa marah dalam hati kita itu adalah suatu hal yang wajar. Cuman efeknya tadi, kita apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kemarin ada rame-rame buat nge-repost akun Instagram tertentu lah berkaitan dengan itu, ya selama kita bisa kenapa tidak gitu. Tapi ya pada akhirnya kita sama-sama harus buka mata nih gitu, bahwa ya yang benci dengan Islam gitu, yang memusuhi Islam itu di setiap zamannya itu selalu ada. Makanya buat para anak muda gitu, kita tetap kuatkan keyakinan kita, akidah kita, kemudian terus belajar. Jangan lupa kumpul-kumpul sama orang-orang yang memang mau berubah jadi lebih baik, mau belajar supaya ke bawah suasana nanti gitu. Ya, jadi kalau ada momen-momen seperti tadi, ada kumpul-kumpul dan lain sebagainya, kita bisa banyak sharing, banyak ngobrol, banyak diskusi gitu. Jadi tadi ya, apa yang bisa kita upayakan gitu. Salah satunya ya untuk sekarang kita tetap kuatkan keyakinan, belajar. Kalau kita marah dengan situasi seperti itu ya wajar, karena itu adalah simbol apa namanya? Penghormatan kita atau tempat yang kita sucikan. Terus juga tadi gitu, kalau bisa kita repost ya kenapa tidak. Itu yang bisa kita lakukan mungkin saat ini. Oke, ya, makasih ya Ustadz Oke. atas jawabannya. Selanjutnya teman saya ingin bertanya nih Oke, silakan Ustadz. silakan. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam saya warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya. Saya kan ada teman, Iya. dia mempunyai hubungan sama wanita dengan berbeda agama. Ya. Nah itu gimana tanggapan Ustadz? Mendingan hubungan dilanjutkan apa tidak Ustadz? Ini berat Makasih, sekali nih Ustadz. pertanyaannya ya. Iya, pertanyaan sama kayak Berat sekali ini urusan lebih pernikahan ini berpolitis. pertanyaan. Oke. Jadi kalau yang pertama itu kan kalau di Quran itu disebutkan ya, walatan kihul musyrikin hatta yu'minu gitu. Terus walatan kihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah engkau menikahi orang musyrik gitu ya sebelum mereka beriman. Dan jangan juga seorang perempuan jangan seorang perempuan muslimah menikahi yang musyrik kecuali mereka juga beriman. Jadi pernikahan beda agama itu pada akhirnya ada dua simpul nih. Yang pertama, kalau dia adalah perempuan itu sudah pasti tidak boleh ya menikah kepada yang non muslim. Tapi kalau misalnya yang muslim, ini ada dua pendapat. Yang pertama ada yang memperbolehkan, yang kedua ada yang tidak. Tapi kalau misalnya nanti nikahnya mau beneran di KUA gitu ya, diramaikan, sewa gedung, sewa catering dan lain sebagainya, susah nanti. Kenapa? Karena di Indonesia itu ya di fatwa MUI-nya itu tidak boleh menikah dengan beda agama. Jadi harus sesuai dengan agamanya. PAM nggak langsung bilang putusin atau apa nih, karena perasaan hati bahaya nih, takut-takut bawa tambang kan repot juga nih gitu ya. Jadi bahaya nih gitu ya. Tapi secara sederhananya gini, dulu pernah ada film namanya Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta.
Jadi 3 hati, 2 dunia, 1 cinta. Filmnya tentang hatinya ada 3, berarti 3 orang. 2 dunia berarti beda agama ada 2, tapi cintanya 1 gitu. Jadi 3 hati ini mencintai, jadi 1 cowok, tapi ada yang sukanya itu 2 cewek gitu. Nah, ada simpulan kecil di ujung filmnya itu yang lumayan lah bisa jadi kutipan atau quotes gitu. Jadi kutipannya adalah menikah dengan seagama saja itu ada aja masalahnya gitu. Apalagi dengan beda agama gitu. Jadi mungkin lebih repot lagi masalahnya gitu. Jadi selama kita bisa mencari yang satu akidah keyakinan gitu dengan kita, kenapa tidak gitu ya. Atau kalaupun misalnya nanti suka dengan yang berbeda agama, ya sebaiknya nanti sebelum menikah tetap harus masuk dulu ke agama kita, agama Islam gitu ya. Jadi nanti barengannya nih bisa sama-sama. Karena kan menikah bukan buat cuman di dunia ya. Akhirnya itu adalah jannah, surga gitu. Gimana mau ke surga nih? Surganya juga beda gitu ya. Jadi tetap kita upayakan untuk menikah dengan yang seakidah dan sekeyakinan dengan kita. Kalaupun berbeda, sebaiknya diajak dulu untuk ikut, untuk login lah kalau bahasa sekarang ya. Kalau udah login, gas gitu lanjut. Oke. Terima kasih Ustadz. Ini satu pelajarannya adalah jangan sampai kita dibutakan dengan cinta. Itu penting ya gitu. Walaupun ya cinta bikin orang buta, tapi ya kita harus sedang-sedang sajalah gitu. Makanya ada peribahasa yang menyebutkan kalau kita mencintai seseorang gitu, maka cintailah sewajarnya. Bisa jadi orang yang kita cintai itu nanti akan menjadi orang yang kita benci. Kalau kita benci seseorang, bencilah sewajarnya gitu. Bisa jadi orang yang kita benci itu akan menjadi orang yang kita cintai. Jadi kalau suka sama orang tuh ya yang sedang-sedang aja lah gitu. Jadi dalam Islam itu tidak boleh ada istilahnya israf atau berlebih-lebihan. Jadi kalau udah berlebih-lebihan, udah mabuk cinta nih, wah repot ini. Ya hitam bisa jadi putih ini ya. Putih bisa jadi hitam gitu ya. Kasih tahu sama teman juga udah nggak masuk tuh. Itu berarti udah mabuk tuh gitu. Udah mabuk cinta. Udah bucin tuh, udah ngeri gitu. Makanya sedang-sedang aja lah gitu. Kalau kita mencintai, menyukai seseorang yang sedang-sedang saja. Ini tadi kasusnya tadi. Ini sampai mengorbankan akidahnya, keyakinannya, sampai ikut ke orang yang dicintainya. Ini udah mabuk cinta berarti. Udah kalau udah mabuk kan repot nih. Betul. Gitu. Jadi tetap kita harus memanage. Suka itu boleh, cinta itu boleh, tapi jangan sampai suka cinta kita kepada seseorang, cinta kita sama seseorang jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi cinta kita mah tetap sama Allah, sama orang lain mah ya sekadarnya sajalah. Kalau cintanya berlebihan nih sini nih, nanti jatuhnya lumayan nih kalau tinggi nih gitu. Kalau di sini kan lumayan nih nggak terlalu tinggi gitu. Makanya ada banyak orang yang frustasi gara-gara cinta, karena cintanya terlalu berlebihan sampai merelakan apapun. Nah tadi ini udah merelakan akidah gitu. Bagaimana nih sholatnya? Masih sholat nih tapi udah pindah akidah. Maka kalau dalam bahasa Quran itu disebut sebagai habaan mansuro. Jadi ibadahnya itu tidak menjadi pahala, hanya sekedar seperti debu yang berterbangan. Jadi kalau seseorang sudah keluar dari agama Islam, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia saum, walaupun dia haji sekalipun gitu ya, kalau mungkin, nah itu pahalanya tidak akan jadi pahala karena imannya sudah terlepas. Jadi yang bisa mengaitkan kebaikan dengan pahala itu adalah iman. Jadi kalau kita nih imannya kepada Allah, jangankan buat kebaikan yang banyak, yang kecil aja gitu, kita sedekah 100 rupiah jadi pahala. Tapi kalau misalnya tidak punya iman gitu kepada Allah, mau sedekah 5 miliar, 100 miliar pun gak akan jadi pahala di sisi Allah gitu. Jadi hati-hati tadi ya. Kasus ini pelajarannya adalah jangan sampai berlebih-lebihan dalam cinta, jangan sampai mabuk dengan cinta. Yang sedang-sedang sajalah gitu. Supaya kalau jatuh nggak terlalu sakit banget lah gitu ya. Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya dan pencerahannya. Semoga kita mendapat ilmu hidayah. Iya betul. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.